Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di BCA itu ada fitur Pay Letter. Nah, kita akan membahas tentang Pay Letter. Kalian klik Pay Letter ya, please aktif Pay Letter first. Kalau kalian klik aktifkan berarti kamu sudah setuju ya teman-teman dengan persetujuan Bank BCA. Nah, di sini ada beberapa persetujuan ya teman-teman untuk Pay Letter BCA kredit deskripsi. Nah, untuk fitur utama di sini ya teman-teman, limit kredit hingga 20 juta. Nah, tenornya itu 3, 6, dan 12 bulan, bunganya itu sampai dengan 2% flat per bulannya. Nah, setelah itu pengajuan fasilitas dilakukan melalui aplikasi My BCA ya teman-teman. Kalau sudah, kalian bisa untuk transaksi QRIS ya. Terus untuk pembayaran tagihannya ini auto debit. Nah, maksudnya gimana Bang? Auto debit itu artinya kalau ada saldo kalian dan pembayaran pay letter setiap tanggal misalkan 15, berarti sebelum tanggal 15 harus ada saldo untuk membayar pay letter ini. Nah, jadi paylater BCA ini sifatnya auto debit dan memotong otomatis. Nanti kalian tinggal cek aja di mutasi seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman yang mau mengajukan paylater BCA harus disimak dulu ya untuk biayanya di sini. Denda keterlambatannya itu 3% dari total tagihan. Kalau tagihannya 5 juta berarti 3% dari total tagihannya yaitu. Apabila teman-teman terlambatnya di sini akan terkena bunga 3% seperti itu. Untuk biaya pembatalan transaksi, cicilan 100.000 per transaksi yang dibatalkan. Jadi kalau kalian biaya pembatalan transaksi itu akan kena bunga 100.000 yaitu per transaksi yang dibatalkan. Jadi harus hati-hati ya. Nah, di sini biaya materai atas pembayaran tagihan 10.000 untuk pembayaran tagihan lebih dari 5 juta. Kalau misalkan kalian ada biaya ya pembayaran sebesar 5 juta, kalau limitnya udah 10 juta misalkan, di situ ada biaya pembayaran tagihan 10.000 yaitu materai, teman-teman ya. Nah, manfaat benefitnya mungkin ada di paylater bisa langsung digunakan menggunakan QRIS ya, teman-teman. Terus dapat menentukan jangka cicilan dari transaksi yang dilakukan. Kalau misalkan sudah setuju, kalian tinggal klik centang saja. Nah, tapi jangan terburu-buru teman-teman ya. Kalau kalian gajiannya itu tanggal 20, pembayaran tanggal 15, harap dicatat di ATM harus ada saldo. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan ada saldo, silakan ajukan paylater. Nah, untuk paylater ini teman-teman tidak wajib itu punya kartu kredit, tapi kalian mempunyai histori kredit yang bagus yaitu di BCA. Misalkan kalian punya pinjaman ataupun anggunan di bank BCA itu biasanya paylater langsung disetujui. Terus kalian aktif ya di sini akun BCA-nya sudah lebih dari 1 tahun teman-teman. Nanti paylater biasanya itu langsung di ACC karena saya sebelumnya ditolak 2 kali ya teman-teman. Yang ketiga, dari kredibilitas untuk menggunakan bank BCA ini kredibilitas itu sangat baik, tidak ada terlambat. Misalkan kalian pernah meminjam ke akun bank BCA terlambat seperti itu ya. Nah, untuk kartu kredit sendiri kalau ada yang berjalan di kartu kredit ya teman-teman biasanya itu berpengaruh ya teman-teman. Nah, untuk mengajukan ini tidak langsung mengajukan, tetapi kalian usahakan ada pembiayaan bank di bank lain yang sudah BI checking itu lancar, otomatis di BCA juga akan lancar dan disetujui. Nah, cara untuk melihat kredibilitas dari bank ataupun perbankan ini kalian harus eh, menggunakan skor lab teman-teman ya, biar nanti kalian bisa melihat untuk mengajuannya itu kapan. Nah, skor lab halamannya itu seperti ini ya. Nah, di sini ada kartu kredit. Kalau mengajukan kartu kredit keberhasilannya itu sekitar 43%. Tapi ini adalah data 1 bulan ke belakang. Mungkin ini nambah sekitar beberapa persen.
Kalau kalian misalkan kredit lain KTA ya, kalau mau mengajukan KTA keberhasilannya juga 43% seperti itu. Nah, jadi kita punya data di sini ya teman-teman, ini adalah data BI checking juga di Sekolah Live itu akan sesuai. Biasanya sebulan sekali ya teman-teman. Nah, untuk beberapa biaya pengeluaran di sini bakalan ada dan terbaca, kartu kredit, paylater, KKB, KPR semua ada ya. Dan di sini call-nya sudah call 1 ataupun pembayarannya itu lancar. Dan skor kreditnya itu lancar nomor 1 ya, meskipun pengajuan kartu kredit ditolak, kalau ini call-nya lancar biasanya BI Checking itu akan menerima ACC-an dari bank seperti itu. Contohnya saya di sini mengajukan kartu kredit Tokopedia ya karena aktif di Tokopedia plus di sini sudah membayar beberapa tunggakan. Nah, maka Tokopedia Card juga di sini langsung disetujui ya dan sedang dicetak seperti itu. Nah, ini contohnya ya sampelnya. Nah, ini ATM-nya aktif udah sekitar 1 tahun dan di sini paleternya langsung muncul ya teman-teman. Nah, kalau mau mengajukan perhatikan bunga dan pembayarannya jangan sampai terlambat karena ini sudah masuk BI checking. Apabila BI checkingnya jelek, maka di bank lain juga itu biasanya akan ditolak seperti itu untuk pengajuan. Terima kasih teman-teman sharingannya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.